Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Hari ini Ibu akan membahas soal yang telah kalian kerjakan minggu lalu terkait gambar vektor ortogonal ya, gambar vektor proyeksi ortogonal. Ibu mengingat kembali, gambarlah vektor proyeksi AB pada AD. Maksudnya ini berarti vektor proyeksi ortogonal AB pada AD. Jadi kita punya ada vektor AB, mau kita proyeksikan terhadap AD. Nah, kalau kemarin langkah-langkahnya kan kita harus bikin garis proyeksi dulu karena kita mau nyari AB, berarti kita bikin garis proyeksi ini. Kemudian ingat bahwa proyeksi artinya harus tegak lurus dengan bidang proyeksinya. Maka kita punya proyeksi dari AB ke AD itu adalah si AC ini. Nah ini kan ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, proyeksi AB pada proyeksi A pada B, berarti bidangnya itu adalah B, vektor yang mau kita proyeksi adalah A. Nah, di sini karena Ibu nggak pakai busur, Ibu akan menggunakan penggaris karena ujung penggaris kan harus tegak lurus untuk menyatakan, untuk mencari yang 90 derajat tadi. Berarti kita fokuskan ke bidangnya yaitu AB. Nah, kita tarik tegak lurus, akhirnya kita punya titik-titik ini, garis bantu kita. Kemudian maka vektor atau gambar proyeksi A pada B itu yang dilambangkan merah ini. Oke, kita lanjut yang kedua, proyeksi B pada A, berarti kita punya A, vektor A itu adalah bidang proyeksinya, sedangkan vektor yang akan kita proyeksi adalah B. Otomatis kalian harus memperpanjang dulu ya. Nah, kita perpanjang, kita menggunakan penggaris juga, kita tarik bantuan penggaris. Nah, biar tegak lurus kan ujungnya sudah 90 derajat, sehingga kita punya garis bantunya ini. Akhirnya kita punya vektor gambar vektor proyeksi B pada A itu yang warna merah ini. Lanjut yang kedua, proyeksi A pada B. Ketika gambarnya seperti ini, berarti ini sebagai bidang. Bantuan penggaris lagi, kita gunakan penggaris yang tegak lurus kepada bidangnya, bidang yang kita mau tadi. Makanya kita punya vektor proyeksi A pada B nya adalah yang warna merah ini. Lanjut yang kedua, ada proyeksi B pada A, berarti yang mau kita proyeksikan itu adalah vektor B dan vektor A itu adalah bidangnya. Karena ini lebih pendek, kita bikin bantuan garis putus-putus dulu untuk memperpanjang vektornya, sehingga kita pasang penggarisnya di ujung. Nah, ini kita punya yaitu tegak lurusnya di situ, yang ujung, yang pangkal yang tadi di sini, yang ujungnya vektornya di sini. Nah, lalu maka vektor proyeksi A pada B yang warna merah, ingat ya tadi panahnya mengikuti vektor yang mau kita proyeksikan. Kalau yang ini kan vektor yang mau kita proyeksikan itu adalah B, maka arahnya ke kanan. Kalau yang ini tadi arahnya ke kiri, maka hasilnya pun harus ke kiri. Oke, lanjut yang ketiga, vektor A pada B, berarti A ini yang mau kita proyeksikan. Karena ujungnya sudah pangkalnya sudah di sini, berarti tinggal mencari ujungnya ya, proyeksinya kemana, dengan menggunakan penggaris lagi. Nah, akhirnya kita punya seperti ini. Nah, dia tegak lurus di sini, kita buat vektornya yang warna merah itu.
Kita lanjut ke yang kedua, yaitu proyeksi B pada A. Berarti B ini adalah vektor yang mau kita proyeksikan kepada bidang A. Karena ini terlihat lebih kecil, kita bisa memperpanjang vektor ini. Dengan menggunakan penggaris, ujung penggaris ini sudah tegak lurus, kita bikin garis putus-putus seperti ini. Maka proyeksi B pada A itu yang warna merah ini, vektornya itu yang warna merah ini. Lanjut. Nah, kalau yang ini pasti gampang ya, ibu lanjut aja langsung. Nah, berarti kalian punya ini, kemudian yang ini pun juga seperti itu, kita perpanjang dulu dengan garis putus-putus. Ujungnya itu pangkalnya ini tadi di sini hasilnya, yang ujungnya vektor B itu ada di sini. Terus kita buat bayangannya, yaitu yang warna merah ini. Nah, ini yang banyak ditanya kemarin lewat jabrian WhatsApp. Tentu saja ini sebenarnya konsepnya itu kalau nyari yang tegak lurus saja dan memperhatikan mana bidangnya. Karena ini bidangnya di B, otomatis coba kalau ke sana kan berarti ini A-nya arahnya ke sana, otomatis kita nggak perlu memperpanjang yang ke sana ya. Sebenarnya kita hanya memperpanjang yang sebelah sana pun nggak apa-apa. Akhirnya kita punya yang tegak lurus dengan menggunakan penggaris tadi itu ada di sini. Nah, ini adalah garis bantunya, sehingga vektor proyeksi A pada B itu adalah ini. Mudah bukan? Nah, berarti kalau yang kedua ini kita fokusnya ke yang A kan, berarti kita perpanjang yang A untuk mencari tegak lurusnya. Ketika kita menggunakan penggaris ujungnya ini kita tarik. Nah, kita perpanjang, kemudian menggunakan penggaris, ternyata ujungnya ini diproyeksikan menjadi ada di sebelah sini, sehingga vektor proyeksinya adalah yang warna merah. Mudah bukan? Yups. Ke yang terakhir, proyeksi A pada B. Berarti A pada B. Kayaknya ini tuh sebenarnya kebalikannya yang tadi ya, cuma ibu rotate aja gambarnya untuk mengetes kalian paham apa tidak. Berarti bidangnya adalah B, kita perpanjang B, kita gunakan penggaris untuk menarik dari ujungnya si A vektor yang mau kita cari proyeksinya, kemudian garis putus-putus, maka yang warna merah inilah gambar dari proyeksi A pada B. Lanjut yang terakhir, proyeksi B pada A. Berarti A ini adalah bidang, B nya adalah vektor yang mau kita proyeksi. Vektor B ini adalah vektor yang mau kita proyeksi. Kita perpanjang dulu, kita tarik dari ujungnya si B ke A, perpanjangan A. Nah, ini kita punya itu, maka nah itu adalah bayangannya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa perbaiki jawaban kamu yang kurang benar ya. Terima kasih.